Oke anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita tentang primary checkpoint untuk tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah sampai nomor 10 ya kalau tidak salah. Berarti untuk sekarang kita tinggal lanjut ke nomor berikutnya. Okay, student, are you ready? Let's start to learn. Baik, sebentar ya, kita sudah mengerti belum tentang yang sudah kita bahas pada video yang terdahulu. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita akan lanjutkan ya, kalau bisa sampai selesai nanti ya. Tolong diperhatikan. Oke. Silakan dibuka bukunya semua ya. Open your textbook. We will continue about number 11 and till the end ya, sampai terakhir last number. Okay, number 11. Write this as 24 hours clock times. Maksudnya adalah, jadi anak-anak kalau kamu memang harus menghafalkan ya, dari kata-katanya ini yang belum hafal, silahkan kamu tulis ya, kamu orek-orek bukunya ya, dicoret-coret gitu ya, ditulisi artinya apa. Nih ya, jadi bukunya supaya berguna ya, maka kamu bisa mungkin dengan pensil aja, jadi nanti masih bisa dihapus ya. Perintah-perintah yang ada di sini itu yang penting untuk kamu ketahui ya, untuk kamu ini. Jadi nanti kalau waktunya checkpoint, kamu bisa menjawab soal-soal itu dengan baik. Oke ya. Maksudnya adalah write this as, tulislah ya, tulislah di situ ini tapi banyak ya, jadi ini ada A, B di sini. Tulislah problem yang di A dan di B ini sebagai sistem 24 jaman. Jadi ini harus ditulis dalam sampai pukul 24. Kita ingat bahwa PM itu adalah menunjukkan apa? Waktu antara pukul 12 siang hingga pukul 12 malam. Ya, jadi kalau ditulis 10.30 tapi ini PM, maka setara dengan pukul berapa versinya. Gitu. Tinggal bagaimana anak-anak? Menambah dengan menambah dengan 12 sehingga ini sama dengan sama dengan pukul berapa? Oke, 22 ya, 22.30. Oke, nah ini. Kemudian a quarter to 9 in the morning. Quarter to berarti, quarter to itu berarti menuju. Sehingga ini sama dengan pukul berapa? Karena ini in the morning, berarti dia AM ya. Kalau AM berarti antara 12 malam sampai dengan 12 siang. Jadi kalau ini berarti pukul berapa? Tidak pakai ditambah 12 ya, karena ini in the morning. Pukul berapa anak-anak? Pukul 8.45. Oke. 8:45. Next, number 12. Here is a number square. Mia has marked
on some of the pair that total 1. Jadi Mia itu mempunyai ini number square, artinya persegi bilangan, ya, persegi bilangan. Kemudian dia menandai Mia has marked on some of the pairs. Jadi dia menandai pasangan yang jumlahnya 1, the total that one. Ya, 1. Di sini yang ditandai adalah 0.7, 0.3. Ini 1 ya kalau dijumlahkan ya, 0.8, 0.2, 0.9, 0.1. Oke. Here's another number square. Sekarang ini sudah diberi contoh Mia tadi. Sekarang untuk persegi yang lain silakan kalian draw rings around the 4 pairs of numbers that total 10. Ya, sekarang berarti totalnya harus 10, bukan 1 tapi 10 ya. For example ya, kasih Bu Eni contoh 1 aja karena di sini harus 4, maka Bu Eni kasih contoh 1 yang nilainya totalnya 10. Mana ya kira-kira ya? Berapa? Kalau 4 harus ketemu sama 6 supaya genap ya. Jadi coba dilihat. Nah, this is one of 4 pair. Ini salah satu pasangannya ya. 6,5 ditambah dengan ya, 6.5 plus 3.5 is equal 10. Nah, ini one of 4 pairs. Ini salah satu dari 4 pasangan itu. Silakan kamu mencari yang 3 lagi ya. Oke. Sekarang number 13. 5 children share 24 meters of ribbon equally. How much ribbon will each child get? Write your answer as a mixed number. Jadi ini ada 5 orang anak, dia membagi 24 meter pita dengan sama panjang ya, equally. How much ribbon? Berapa pita yang akan didapatkan oleh anak tersebut ya. Tulislah di dalam bentuk pecahan campuran ya, dalam pecahan campuran. Jadi di sini kamu tinggal menulis berapa? 24 for 5 children, berarti satu anak mendapatkan 24 divided by 5. 24 divided by 5 is equal, we write in mixed number. Jadi dalam pecahan campuran. Ini yang bagian nominators, pembilang itu sudah bigger than denominator. Jadi pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita bisa menyatakan menjadi mixed number, pecahan campuran. Oke, bagaimana pecahan campurannya? Ya, 24 berarti 4 ya, 4 kali 5 20. Terus ini ada bagian pecahannya. Ini bagian integer bagian bulat, ini bagian pecahan. Oke. Next, number 14. Okay, number 14. Here is a picture of a 3 times 3 solid cube made of blocks. The outside of this cube is painted red. How many of the block have 3 red faces? Nah, ini anak-anak ya. Ibu ini kasih clue-cluenya aja ya. Selesai nanti kalau Bu ini semua yang jaga. Nanti kamu tinggal melanjutkan ya, melanjutkan untuk mengerjakan. Ini ada gambar sebuah kubus ya, kubus yang solid. Kubus yang solid itu yang padat ya, yang ini. Yang dicat.
ya, terbuat dari made of block ya, dari persegi-persegi kecil gitu ya. Kemudian bagian luarnya di outside of this cube is painted red, dicat warna merah. Nah, kamu disuruh mencari berapa banyak, how many of the block, berapa banyak kotak ini, blok bagian-bagian ini ya, kubus-kubus kecil ini yang mempunyai tiga, yang permukaannya mempunyai atau tercat tiga merah. Jadi kamu cari yang bagian mana ya yang tercat tiga permukaannya. 3 red faces ya. Berarti saya kasih contoh satu ya, ini. Nah, ini one of blocks ya, satu dari beberapa blok yang tercat merah. Kenapa ini kok 3 red faces ini? Ini kan berarti dicat merah ya. Ini, kemudian bagian sini ya. Here and here. Nah, ini. Ini, kemudian nah, ini tuh bisa ya. Nah, ini for example ya, untuk contohnya kamu bisa ya, 3 faces. Nah, 3 faces. Nah, silakan dicari berapa yang tercat merah begitu ya. Kemudian soal berikutnya, how many of the blocks have one red face? Nah, sekarang mana yang tercat hanya satu permukaan? Satu permukaan. Misalkan kalau saya mana ya yang hanya satu aja permukaannya yang tercat merah. Kita cari yang mana anak-anak kira-kira yang bagian here it is ya, ini di sini ini hanya tercat apa, one red face. Ini hanya tercat satu karena yang lain masuk ya di dalam ya, permukaan yang lain tidak kelihatan, tertutup oleh kubus-kubus yang lain. Jadi ini mempunyai one red face gitu. Nah, sekarang tugasmu mencari find the other blocks, temukan blok-blok yang lain dan hitung and count it, how many, berapa banyak yang tercat sesuai dengan problemnya ada. Oke, next, lanjut ya. Number 15. The Babylonians use only 2 symbols to write their numbers up to 60. Ya. Jadi orang Babilonia itu menggunakan only 2 simbol, 2 lambang untuk menulis bilangan-bilangan mereka hingga bilangan 60. Ya, dia menulisnya hanya menggunakan 2 lambang. Kalau ingin menulis 60 berarti bagaimana? Maka kalau menulis 60 ya berarti 10 ada 6 begitu ya. Jadi ditulisnya yang 10 ini ada 6. For example, di sini sudah diberi contoh. So, ya ini yang begini ini is 1 ya, is equal 1 and this symbol itu ini 10 ya. Kayak apa ya ini simbolnya ya? Kayak sisik ikan gitu ya. Kalau digabung-gabung gitu. Atau kayak sudut ya, sudut yang dikasih tanda. Nah, oke, sekarang kalau ingin menuliskan lambang 32, kamu perhatikan. Ini berarti ini tens, ini ones ya. Ini puluhan, ini satuan. Nah, if we want to write
32. So we use this symbol. Ini 30-an, berarti kita gambar 3. 1, 2, 3 ya. Kemudian 2 satuan, berarti kita gambar ini 2. Ini this is the number of 32 gitu, ya. Nah, sekarang kalau itu 32, nah sekarang kamu harus tentukan kalau lambangnya seperti ini, itu berarti angkanya berapa. Kembali kamu lihat apa tadi? Tens. Tensnya ada berapa? Ada 1 ya, hanya ada 1 puluhan. Kemudian ones-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini menunjukkan what's number? Oke, 16. Gimana? Jelas ya anak-anak? Nah, yang lain silakan kamu tulis sendiri, dilanjutkan. Kemudian yang B, write 41 using the Babylonian symbol. Using the Babylonian symbols berarti 41. Berarti ada berapa puluhannya? Tensnya ada berapa? 4. Wah, nanti digambar 4 di sini. Kemudian ones-nya ada 1. Ya, saya kira ini mudah sekali buat kamu. Ya, hanya soal bahasanya aja. 16. Here are some number cards. Ya, di sini ada number card 6.000 6,000 60 60,000 600,000 and 600 ya. Draw rings around the card needed to make a total berapa anak-anak? 60,000 60,000 and bukan begitu ya, nyebutnya dua-dua. Jadi kalau muncul gini 60,000 ini 606. Hati-hati ya. Ya. Kalau ditulis sih mudah ya, tapi kalau diucapkan ya kadang-kala kita harus mencermati dulu ya. Ini ada ratusan, ada puluhan, ada satuan, ada puluhan ribu. Dan kalau biasanya kalau sampai ratusan ribu ya, jadi dipertimbangkan bagaimana cara pengucapannya. Ini 33 ya anak-anak ya. Kalau ini berarti 60,000. Kemudian yang ini 606 begitu. Nah, kamu harus menggambar atau draw rings around itu maksudnya melingkari ya, melingkari card-card mana yang dipakai, yang dibutuhkan untuk membentuk bilangan 60.606. Berarti yang mana aja? 60.000. Nah, silakan. Ini 60.000 ya. Kemudian 600 itu ini 6 itu ini. Silakan dilingkari. Yang 60.000 tak kasih contoh. Oke, this is 60,000. Ya, silakan kamu mencari 606-nya. Number 17, draw the reflection of the shape in the mirror line. Nah, ini kamu tinggal menggambar pencerminan, reflection of the shape in the mirror line terhadap sumbu simetrinya ya, terhadap sumbu simetri. Maka hati-hati untuk menggambarnya. Kadangkala kamu bisa menggambar bentuknya tapi salah meletakkan posisinya ya. Kalau dikatakan mirror berarti dia harus berhadapan ya, face to face. Sehingga gimana cara menggambar ini supaya kita tidak salah? Maka kamu gambarlah masing-masing titik sudutnya saja dulu, baru nanti dihubungkan ya. Saya kasih contoh caranya. Ini kita
titiknya aja kita tandai, kemudian kita gambar. Kamu lihat di sini jaraknya 1, 2. Jadi mirror itu harus hasilnya antara yang objek yang dicerminkan dengan hasil pencerminan itu harus berhadapan dan berjarak sama dari mirror line, berjarak sama. Ya. Maka ini kita 1, 2, berarti ini juga sama. 1, 2. Nah, maka titiknya adalah ada di sini. Coba saya kasih warna lain supaya kamu bisa membedakan. Ini hasil pencerminan dari titik 1 ini. Ya. Berikutnya ini 1, 2. 1, 2. Nah, berarti di sini. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di sini. Kamu harus ambil titiknya ya. Kalau enggak langsung digambar gini-gini, bingung nanti. Oke, 1. Berarti 1. Nah, berarti sudah kita cerminkan ada 4 titik. Kita punya 4 titik, maka ini kita hubungkan. Ya. Menghubungkannya gimana? Nih, ini ke sana ya, garisnya ini berarti menjadi ini. Wah, ini Bu, ini enggak bisa garisan, enggak bisa menggaris lurus ini ya. Kamu nanti pakai penggaris ya. Ya, Bu, ini enggak bisa pakai penggaris di sini. Oke. Oh ya, dan enggak ini apa? Menunya. Nah, kemudian ke sana, terus ke situ. Oke, kamu lihat posisinya ya. Nah, ini jadi sekompleks apapun, sesulit apapun, kamu tinggal menandai titik-titiknya, dicerminkan, baru kemudian dihubungkan supaya dapat gambar yang benar, hasil pencerminan yang benar. Oke, lanjut. Write these decimals in order starting with the smallest. Oh ya, gampang ini. Kamu tinggal menuliskan bilangan desimal ini urut mulai dari yang terkecil ya. Kalau di sini berarti ini ada 7.4, 7.04, 7.44, 7.1. Jadi yang the smallest. Kalau tipsnya adalah kamu lihat pada bagian decimal place-nya ya, tempat yang apa? Decimal place ini tempat desimalnya ya, tempat desimalnya. Karena yang depan yang bagian integernya ini kan bagian bilangan bulat ya. Setelah poin baru itu bagian namanya bagian desimalnya. Nah, sekarang kamu lihat, oh ini kok enggak sama, Bu. Ini ada yang 2 two place ya. 2 decimal place, ada yang 1 ya, ada yang 1. Jadi kalau begini berarti supaya sama maka semua dijadikan 2 desimal ya, 2 tempat desimal. Nah, yang 1 bagaimana? Tinggal ditambahkan saja. Yang 1 tambah 0 apa? Ditambahi 0. Ini. Aduh, sorry. Oh, jelek ini kok. Dihapus dulu. Nah, kita ini aja agak terang. Nah, ini. Ini 4 berarti kita tambah 0. Ini sudah 2 ya, sudah 2 desimal. Sehingga ini 2 desimal. Ini sudah 2 desimal. Ini sudah 2, ini belum, ini tambah 0. Nah, baru kamu bandingkan yang mana ini desimalnya yang paling kecil. Apakah 40, apakah 4, apakah 44, apakah 10. Yang mana? Oke, ya, berarti yang ini ya. 7, 7.05, 04. 7.04 dan seterusnya. Habis 4 berapa? 10, habis 10, 40 dan 44. Ya, silakan kamu lanjutkan. Yang nomor 19, calculate 0.5 plus 4 divided by 10 atau 4/10 gitu ya. Ini bacanya. Bacanya apa? 4
10, ada TH-nya belakangnya ya. Ya, Bu ini cuma mengingatkan aja, mungkin ini sudah sering kamu baca pada saat kelas 4 atau kelas 5 ya. 10 ada TH-nya. 4 tenths, gitu aja, enggak apa. Oke ya. Nah, atau 4 divided by 10 boleh. Oke. Silakan nanti. Nah, kalau ini tidak sama, maka kita jadikan pecahan dengan bentuk yang sama, in the same form ya. Equal form, bentuk yang sama. Jadi ini kita ubah jadi desimal menjadi apa? Per 10 adalah 1 place desimal ya, berarti ini 0.04. So the sum of 0.5 plus 0.4 is equal, tulis di sini. Okay. Number 20. Here is a number sentence ya. Ada ini pernyataan bahwa ini 1.9 times 3.6 is equal 6.84. Use this number sentence to solve. Nah, sekarang ini sudah dihitungkan ya. Sudah dihitungkan dan ini benar gitu ya. Bahwa 1,9 kali 3,6 sama dengan 6,84. Nah, bagaimana dengan yang ini? Kita gunakan ini nggak pakai ngitung lagi. Gunakan hasil yang di sini. Yang ini 19 times 3.6 ya. Kemudian yang ini, nah, dibagi ya itu ya. Dibagi ya 6,84 dibagi 3,6 terus yang bawah 1,9 kali 360. Nah, gimana kita menggunakan hasil yang di atas tanpa menghitung lagi? Begitu ya anak-anak ya. Jadi ini kali 10, ini tetap berarti hasilnya nanti dikalikan 10. Ya. Berarti berapa? 68,4. Kenapa? Karena ini 19, sedangkan ini 1,9 kan berarti 10 kalinya. Berarti hasilnya juga 10 kalinya. Di sini hasilnya adalah 68 ya. 68.4. Ini. Oke. Nah, sekarang silakan. Nah, kalau ini 6,84 dibagi 3,6, tinggal lihat aja. 1,9 kali ini sama dengan ini. Berarti ini dibagi ini sama dengan, tulis di sini ya. Kemudian ada lagi 1,9 kali 360. Nah, ini 360 itu berarti berapa kali lipatnya ya? Dari 3,6. Berarti kali berapa? Kali berapa anak-anak? 3,6 3,6 kali berapa? 1, 2 kali 100 ya. Nah, berarti hasilnya juga kali 100. Silakan nanti ditulis di situ. Oke, 21, write all the numbers between 70 and 130 that are divisible by 4. Kelipatan 4. Nah, kelipatan 4. Kemudian yang berikutnya kelipatan 5. Kelipatan 4 dan kelipatan 5. Berarti kelipatan persekutuan 4 dan 5. Ya. Habis dibagi 4 dan sekaligus habis dibagi 5. Gimana caranya? Boleh kamu pakai cara mendaftar? Boleh. Yang kelipatan 4. Misalkan berapa? 72 ya. 72 bisa dibagi 4 enggak? Bisa. 72 ya. Kemudian 70. 172 berapa? Yang habis dibagi 4?
Berapa anak-anak? (72), kemudian 70. 32, 36, 76 ya? Iya. Halo. 76. Kemudian berapa? Tulis sendiri ya. 80 ya. 80. Kemudian diteruskan sendiri 84, 88. Begitu ya. Seperti dulu waktu kelas berapa ini ya. Oke, lanjutkan sendiri ya sampai 130. Nah, kemudian yang untuk ini, untuk kelipatan 5, bis dibagi 5 ya, atau kelipatan 5, maka gampang kalau kelipatan 5 ya. 70 berarti 75. Karena ini between berarti 70 enggak ikut. Between itu berarti antara. Ya, di antara. Between, antara. Berarti 70 enggak ikut, berarti berikutnya adalah 75. Kemudian berapa, Nana? Berapa? 80 ya. 85. Terus 90 ya. Kemudian berapa? 90, 95 dan seterusnya. Nah, kamu bisa lihat di sini. Ini sama. Berarti ini yang kita tulis. Yang kita tulis yang ini. Ini divisible by 5, divisible by 4. Jadi ini salah satu jawabannya adalah 8. Kamu cari lagi yang lain. Berapa lagi? Oke. Silakan dilanjutkan. 22. Write the missing angle on the answer line, not drawn to scale. Ya, berarti ini kamu enggak usah ribut ini bener enggak 30 derajat, enggak usah. Maksudnya gitu ini ya. Jadi ini tidak digambar berdasarkan skala, artinya tidak gambar sebenarnya ya. Jadi tapi kamu ikut ini 30, ya, anggap saja ini 30, enggak usah diukur pakai busur. Ya. Kemudian ini right angle, siku-siku. Maka berapa? Saya kira ini mudah ya. Ya wis banyak yang bisa. Bahwa apa? The total angle size ya. Jadi ukuran total sudut dalam segitiga adalah 180. Maka kamu tinggal menambahkan ini supaya jadi 180. Berapa, Nana? Silakan dihitung sendiri. 90 tambah 30, 120. Maka berapa sisanya? 23. Here are two thermometers. What is the difference in temperature shown in the thermometers? Ini berapa selisihnya, begitu ya? Berapa selisih derajatnya? Silakan kamu padankan di sini. Ini 15 berapa ini? Dibagi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti satu strip ini ya, satu strip ini menunjukkan 1 degree ya, 1 derajat Celcius, 1 Celsius degree ya, 1 derajat Celcius. Berarti kalau di sini menunjukkan berapa anak-anak? Oke. 12 ya, 12 Celsius degree, 12 Celsius degree. Nah, sedangkan yang di sini kamu lihat ini menunjukkan negatif 4 Celsius degree ya. Ini sudah jelas kalau ini ya, negatif 5 ya, negatif 5 Celsius degree. Nah, berapa the difference? Selisihnya berapa derajat? Nah, bagaimana? Kamu boleh lihat gambar atau menggunakan perhitungan, boleh aja. Nah, tinggal ini selisihnya di sini. Here it is the difference. Nah, difference-nya ini. Nah, kamu bisa menghitung berapa derajat itu. Ya, berapa derajat.
Berapa? Berarti kalau selisih, the difference itu berarti yang besar dikurangi yang kecil. Ya, yang besar dikurangi yang kecil. Nah, yang besar berapa anak-anak? Oke, 12. Yang kecil. Yang kecil berapa? Yang kecil 12 dikurangi dengan, awas, ada negatif 5. Coba sih kamu tulis nanti hasilnya berapa. Masih ingat enggak dengan perhitungan bilangan bulat negatif ya? Berapa itu? 12 minus negatif 5 is equal. Wah, sini ada tanda. Ya, jadi apa? Berapa nanti? Oke. Lanjut 24. 24 if friends share $250 equally, how much does each friends receive ya? Silakan nanti tinggal membagi saja ya. Tinggal membagi. Berarti 250 dibagi dengan ya 250 dibagi dengan berapa orang? 8. Divided by X. Nah, is equal berapa? Berapa dolar nanti tulis di sini. Yang B sama tuh kalau 7 orang go to a concert, the ticket cost. Nah, harganya sekian. Satu tiket harganya 36,95 dolar. How much does it cost altogether? Berarti diapakan? Ada 7 friends ya, ada 7 orang membeli tiket konser, masing-masing tiket harganya sekian, maka berapa harga semua tiket itu all together? Berarti diapakan anak-anak? Oke, good. Di 636.95 ya times berapa? 7. Kok jelek? 7. Oke. Dah. Ini silakan dihitung. Oke. 25. Ahmad play a game on a big board. Nah, ini ada papan ya. He must pick black pick and in a line of 4 on the board. Jadi dia menggambar 4 ya. 4 setiap ya menggambar 4. Ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada yang diagonal. Ini yang miring diagonal. He cannot use any point mark with ini. Ya. One black on Ahmad's line is at the point. Nah, ini titik yang pertamanya adalah titik pertamanya dah 1,-1 ya. 1 di sini, -1 di bawah. 1 -1 nanti titiknya ini. Coba kita hitung ya. Ini titiknya, titik awalnya. Set the point to show this flag. Write the coordinate of the other 3 points on Ahmad's line. Ya, tulislah 3 titik ya. 3 titik. 3 titik yang ini. Titiknya 4 apa gambar 1 ya.
4 ya. Berarti dia bisa menggambar horizontal ya, diambil 4 horizontal 4 berarti titiknya berapa mana? Ini 1 2 3 4 ya. Ini 4. Kok hanya 1 ya yang ditanyakan ya? Ya. Nih, digambar di sini. Kemudian ditulis 3 titiknya mana lagi? Sebentar, ini maksudnya 3 poin dari Ahmad lain. Ahmad memulai di sini, kemudian berarti ini 1 2 3 4 yang diagonalnya, kemudian yang vertikalnya ini 1 2 3 4. Terus disuruh mencari yang lain. Set the point to show this back. One back on Ahmad light is the point ini. Set the point to show this back. Iya, ini gimana ini ya? Kok cuma 3 yang ditanyakan? Berarti kalau ini kamu tinggal menuliskan gini. Kalau diagonal ya kamu tulis seperti itu ya. 3 titiknya. Misalkan ini 1 min 1 berarti titik yang lain mana? Ini. 0 min 1 min 1 min 1 dan min 2 min 1. Nanti ditulis di sini ya. Gitu. Kalau kamu membuat ini 4 berarti yang 3-nya apa? Yang mana? Titiknya ditulis. Kalau kamu membuat yang diagonal berarti 3 titiknya yang mana? Tinggal di ini aja ya. Tinggal dilanjutkan. Kalau diagonal berarti ini 1 2 3 4 ya. Yang ini 1 2 3 4 berarti 1 2 3 4. Diberi tanda. Silakan yang mana yang kamu ini, apakah yang horizontal, apakah yang diagonal, kemudian ditulis titiknya. Iya, 3 titiknya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, lanjut sekarang 26. Yuri is thinking of 4-digit whole number. He rounds the number to the nearest thousand. His answer is 4,000. Ia memberikan sebuah bilangan bulat ya. Ia membulatkan bilangan itu ke ribuan terdekat. Ya, ribuan terdekat. Jawabannya adalah 4.000. Ya. What is the smallest number Yuri could be thinking of? Bilangan berapa terkecil ya yang dipikirkan Yuri agar kalau dibulatkan ke ribuan terdekat itu jawabannya 4.000. Berapa kira-kira? Ayo. What do you think? Apa yang kamu pikirkan?
What number do you think? Bilangan berapa yang kamu? The smallest. Berarti bilangan berapa yang paling kecil yang kalau dibulatkan ke ribuan terdekat hasilnya itu 4.000. Bilangan terkecil. Berarti harusnya berapa ya kalau terkecil ya? Berapa? Begini. 3.900 ya ini. Coba Bu Eni mencoba ini. Coba kamu pikirkan, apakah ini yang kecil? Yang paling kecil? Apakah ada selain ini yang kalau dibulatkan ke 1000 ya, around 1000, nearest 1000 yang ribuan terdekat itu menghasilkan 4.000 sebelum ini ya. Sebelum ini ada enggak? Apakah 3.900? Oh, enggak, Bu. Berapa ayo? Ada lagi, Bu. Berapa? 3.800? Apa 3.700? Apa 3.600? Apa 3.500? Gimana? Ini jelas bukan ya? Bukan ini, Bu. Ada. Harusnya berapa? Ayo pikirkan. Ini masih ada kecil lagi. Kecil mana? 3.800 misalkan. 3.800 itu dikecilkan apa dibulatkan ke ribuan terdekat berapa? Coba 3.800 ribuan terdekat. Tinggal dilihat. Kalau membulatkan tinggal dilihat gini. Ini 3 ya, thousand-nya kan 3. Kemudian dilihat sebelahnya aja. Nggak usah lihat sampai sini. Oh 8. Berarti sudah lebih dari 55 atau lebih. Itu dianggap dibulatkan ke atas. Ayo jawabannya berapa? Silakan nanti dicari ya. Kemudian number 27. Ini ketebelan. Number 27 ya. Kamu lihat ini. Here is a signpost. It shows how far it is to London. Ini ada panah ya, penunjuk arah ya. 8 km is approximately 5 miles. Jadi 8 kilo itu setara dengan pendekatannya dengan 5 mil ya. 5 mil. How many miles is it to London? How many miles is it to London? Jadi 28 km ini sama dengan berapa mil? Kita ini hanya mengubah apa anak-anak? Mengubah satuan ya. Satuannya diubah yaitu 28 km menjadi how many miles? Ya. Diapakan kira-kira? 8 kilo itu 5 miles. Berarti kalau 28 kilo berarti 28. Oke, good. Terus diapakan? Dibagi 8 ya. Dikalikan 5. Oke. Silakan dihitung sendiri. Find the answer of this problem by yourself. Silakan dihitung sendiri untuk jawaban nomor 27. Oke, sekarang wah ini Bu Eni keliru ini ya, motretnya kebalik ya. Coba the last number ya, nomor terakhir ya. Oke, bisa enggak dirotate ini? Bisa enggak? Coba ya sebentar. Oh, enggak bisa. Nah, yang ini bisa, yang lain ikut muter deh. Dah, ya wis gak apa-apa gini. 28, write 3 numbers with a mode of 6. Kamu tulis bilangan ya, di mana dari 3 bilangan ini modusnya itu 6. Modus itu apa? Bilangan yang paling banyak muncul ya. Jadi kalau ada 3 ya berarti kamu supaya ada modusnya ya 6-nya ada 2 gitu ya.
6-nya ada 2. Silakan kamu nulis bilangan apa saja. Pokoknya 6-nya ada 2, yang lain terserah. Begitu ya, terserah, ini bebas. Write 3 numbers with ring of 7. Nah, 3 bilangan ini yang selisih yang terbesar dan yang terkecilnya harus 7. Nah, kalau ini tadi kan gampang ya. Pokoknya 6-nya ada 2, 6, 6. Nah, yang satu terserah mau 7, 8, 9, 10 sembarang. Pokoknya 6-nya ada 2 karena ini hanya ada 3 bilangannya. Nah, sedangkan yang ini yang ringnya 7 itu jangkauannya 7. Berarti kalau misalkan saya menulis ini 3 ya, ini 7, ini 10. Nah, jangkauannya berarti kan 7 ya. Ini harus jangan sampai 7. Misalkan ini ring, kalau saya buat 6 misalkan. Nah, ini kan yang terbesar itu 10, yang terkecil itu 3. Jadi kamu menulis satu bilangannya di antara 3 dan 10. Ini terserah, boleh bebas. Ini juga gitu. Oke, anak-anak, selesai sudah ya. It's finished ya for today ya. Sekarang kamu tinggal do all the numbers 11 until 28 on your textbooks ya. And kirim jawabannya ya ke Google Classroom. Baik, thank you for today ya. See you next meeting. Keep healthy, keep spirit, and always sehat selalu ya. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.